Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap kalian sudah menyiapkan diri kalian untuk mengikuti materi yang akan dibahas di dalam video kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian harus mengisi absen yang sudah Bapak sediakan. Yang kedua, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas sebelumnya, Bapak harap kalian segera melengkapi tugas tersebut. Yang terakhir, seperti biasa, setelah kalian menyimak video ini, maka kalian mencatat hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam video ini, lalu kalian upload seperti biasa. Oke, langsung saja. Kalau pada video sebelumnya kita membahas definisi kelompok sosial, ciri dan syarat kelompok sosial, maka pada video kali ini kita akan membahas hal-hal yang mendasari terbentuknya sebuah kelompok. Jadi, ada 4 hal yang mendasari terbentuknya sebuah kelompok sosial. Yang pertama, ada common ancestry atau kesatuan genealogis dan faktor keturunan. Yang kedua, ada common interest atau kesatuan kepentingan. Yang ketiga, ada daerah asal yang sama atau kesatuan teritorial. Yang keempat, ada kesatuan religius. Bapak mulai penjelasannya dari poin pertama, yaitu common ancestry. Common ancestry atau kesatuan genealogis dan faktor keturunan maksudnya adalah orang-orang membentuk sebuah kelompok sosial, atau kelompok sosial ini terbentuk karena faktor darah dan keturunan. Jadi, kelompok sosial ini umumnya bertujuan untuk menyambung tali persaudaraan, sehingga secara tidak langsung orang-orang yang terlibat atau menjadi anggota di dalam kelompok ini memiliki komitmen untuk menjaga tali silaturahmi. Contoh dari kelompok sosial ini misalnya adalah di Yogyakarta ada perkumpulan marga sinaga yang berisikan muda-mudi yang sama-sama bermarga sinaga dan tinggal di Yogyakarta, sehingga mereka membentuk perkumpulan tersebut. Itu poin yang pertama. Lalu poin kedua, kelompok sosial itu bisa terbentuk atas dasar common interest atau kesatuan kepentingan. Jadi orang-orang itu bisa membentuk kelompok sosial karena faktor kepentingan yang sama. Kelompok yang terbentuk karena atas dasar ini umumnya orang-orang tersebut memiliki kesadaran untuk mencapai tujuan demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Contoh dari yang namanya common interest ini atau kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan ini, contohnya di Instagram Bapak menemukan ada komunitas pengusaha muslim seperti IIBF atau pengusaha Rindu Syariah atau PRS yang ada di Jogja. Lalu ada juga kelompok belajar seperti yang kalian biasa lakukan ketika di sekolah. Lalu yang ketiga, dasar pembentukan kelompok sosial adalah kesatuan teritorial atau atas dasar daerah asal yang sama. Jadi orang-orang itu membentuk kelompok sosial karena mereka berasal dari daerah asal yang sama atau berada di daerah yang sama. Contohnya bisa berupa RT, RW, atau contoh dalam lingkup yang lebih luas, ada perkumpulan mahasiswa yang berasal dari Lampung yang kuliah di Solo bernama Ika Masa. Itu adalah contoh dari yang namanya kelompok sosial yang dibentuk atas dasar daerah asal yang sama. Lalu yang terakhir ada kelompok sosial itu dibentuk atas kesatuan religius. Jadi kelompok sosial yang terakhir ini dibentuk karena orang-orang itu memiliki agama yang sama, di mana kelompok sosial ini biasanya anggotanya saling berkomunikasi dan bekerja sama. Contoh kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kesatuan religius atau agama yang sama, misalnya di Instagram kita juga bisa menemukan kelompok-kelompok hijrah seperti Biker Subuhan,
Lalu ada juga Brothervillah, itu adalah contoh kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kesatuan religius. Jadi dari pemaparan yang Bapak sampaikan, Bapak simpulkan bahwa ada 4 hal yang mendasari sebuah kelompok sosial dapat terbentuk. Yang pertama, ada common ancestry atau kesatuan di genealogis dan faktor keturunan. Yang kedua, ada common interest atau kesatuan kepentingan. Yang ketiga, daerah asal yang sama atau kesatuan teritorial. Yang keempat, ada kesatuan religius. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.